Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu tentang tanda-tanda rezeki Anda ditutup oleh orang lain melalui media sihir. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu sihir itu nyata adanya, sebab sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman dan hingga sekarang pun masih terus berkembang. Rasulullah SAW pun pernah disihir oleh seorang yang bernama Lubaid bin Al-Asom Al-Yahudi hingga Rasulullah jatuh sakit. Kemudian karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yaitu sebagai obat bagi Rasulullah SAW. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui sihir adalah ilmu hitam yang dikirimkan untuk mengelabui atau mencelakai orang lain dan akan menimbulkan dampak yang beraneka ragam, seperti sakit, sial, rezeki seperti tertutup, yang mana tadinya usahanya lancar dan banyak pelanggan, namun tiba-tiba jadi sepi. Bahkan dampak kena sihir bisa berakibat kematian. Kita mengetahui bahwa perkara jodoh, rezeki, dan maut adalah mutlak rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa rezeki seseorang mungkin saja bisa dihalang-halangi, terutama dengan media sihir. Lantas apa sajakah tanda-tanda ataupun ciri-ciri bahwa rezeki kita sedang ditutup oleh orang lain secara gaib, ilmu hitam, ataupun sihir? Yang pertama adalah kerap tersaingi, bahkan dengan orang yang kemampuannya di bawah kita. Misalnya dalam sebuah pekerjaan, kita merasa mampu untuk bekerja, namun yang dipilih justru orang yang kemampuannya di bawah kita. Bahkan tak hanya satu kali saja, bahkan hal ini sampai terulang berkali-kali. Lalu tanda yang kedua, cenderung merasa sial. Hal ini terjadi karena dalam diri selalu berpikiran merasa sial. Jika memiliki pemikiran yang selalu merasa sial, maka pada akhirnya akan menjadi kesialan dalam hidupnya. Lalu tanda yang ketiga, sering merasa ragu-ragu. Sering merasa ada keraguan pada diri kita, yaitu ketika kita akan melangkah maupun untuk beraktivitas. Lalu tanda yang keempat, sering sakit-sakitan. Jika sering sakit-sakitan dan sudah diperiksa secara medis, tapi penyakitnya tidak ada, maka hal tersebut bisa dikaitkan dengan hal gaib, yakni ada orang yang menutup pintu rezeki kita sehingga sering mengalami sakit-sakitan. Lalu tanda yang kelima, selalu merasa cemas dan khawatir. Jika dalam keseharian kita selalu merasa cemas dan khawatir,
maka ini merupakan salah satu tanda ataupun ciri jika rezeki kita ditutup oleh orang lain yang mungkin orang tersebut tidak menyukai kita. Biasanya orang tersebut menggunakan media sihir ataupun ilmu hitam. Lalu tanda yang keenam, merasa terhakimi. Sering merasa diri bahwa diri kita dihakimi oleh orang lain, padahal sebenarnya tidak ada yang menghakimi kita. Lalu tanda yang ketujuh, sering merasa malas untuk beribadah. Karena sering merasa malas untuk beribadah, sehingga efeknya rasa percaya diri kita pun menurun. Maka dari itu menimbulkan diri kita tidak produktif. Lalu tanda yang kedelapan, sering merasa minder. Sebelum melakukan sesuatu, tetapi diri kita selalu merasa minder, sehingga untuk melakukan sesuatu tersebut akan menjadi malas. Lalu tanda yang kesembilan, dalam rumah tangga merasa tidak nyaman. Dalam hal ini, orang yang terkena santet atau guna-guna biasanya dalam kehidupan rumah tangganya tidak merasa nyaman, tidak tentram sama sekali. Maka seringkali masalah kecil jadi besar dan akhirnya menjadi pertengkaran. Lalu tanda yang ke-10, rezeki selalu habis. Rezeki yang didapatkan selalu habis dan tidak disadari habisnya itu untuk apa, ataupun pemasukan kita lancar tapi uang keluar habis tidak jelas. Lalu tanda yang ke-11, sering bermimpi buruk. Karena mimpi tersebut akan membuat hidup kita akan terasa tidak nyaman. Mimpi-mimpi buruk tersebut selalu mengganggu aktivitas kita, karena pikiran kita sudah terkena oleh rasa takut tersebut. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.